Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya Bagus Prastaji ingin mempresentasikan konsep jual beli menurut syariah. Jadi hal yang melatar belakang ini adalah agama Islam. Aktivitas jual beli itu kan merupakan salah satu bagian dari bentuk muamalah, yaitu aturan dalam hubungan sosial ekonomi yang mengatur interaksi antara sesama manusia. Dan jual beli ini kan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena melalui aktivitas ini kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi dengan baik skala kecil maupun skala yang besar gitu. Dan oleh karena itu Islam itu memberikan pedoman yang jelas agar setiap transaksi jual beli itu berjalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan tentunya. Sehingga bukan hanya menguntungkan secara materi saja, tetapi jual beli ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Lalu jual beli menurut pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Jadi pengertian jual beli itu kalau menurut secara umumnya menurut KPPI yaitu jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yang disetujui tersebut. Kalau secara etimologi, jual beli itu diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lainnya itu kalau di dalam Islam adalah al-bai, al-mudabah, al-mubadah, dan at-tijaroh gitu. Lalu jual beli kalau menurut ulama alim fikih, menurut ulama fikih yang pertama adalah ulama Hanafiyah. Jadi jual beli menurut ulama Hanafiyah itu pertukaran harta dengan harta yang berdasarkan secara khusus yang dibolehkan oleh syar'i dan disepakati. Lalu ada menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' atau kitab mazhab Syafi'i, pertukaran jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Lalu ada dasar hukum jual beli. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kalau yang menurut Al-Quran ini ada ayatnya, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ada potongannya, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Jadi di dalam ayat ini artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi di dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Lalu diperjelas lagi terkait riba di ayat yang kedua di Quran surah An-Nisa ayat 29, bahwa Allah itu melarang perbuatan memakan harta secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak baik dan tidak baik. Lalu yakni jalan-jalan yang tidak baik itu menipu, berjudi, menimbun barang sehingga harganya naik,
serta pemukanya adalah riba. Lalu dasar hukum selanjutnya adalah as-sunnah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka, di hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Hadis ini berarti memberikan persyaratan bahwa akad dalam jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka, dan kedua pihak itu merelakan masing-masing merelakan suka sama suka dan sama rela tentunya dalam transaksi jual beli. Lalu ada ijma, dasar hukum yang ketiga, yaitu para ulama dari mazhab telah sepakat akan disyaratkan dan dihalalkan jual beli. Jual beli itu sebagai bentuk muamalah melalui sistem barter kalau dulunya. Lalu di dalam agama Islam itu diberi batasannya masing-masing dan aturan masing-masing dalam pelaksanaan jual beli, yang tujuannya agar tidak tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan antara pihak pembeli dan penjual begitu. Lalu selanjutnya adalah ada rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah tentunya ada penjual dan pembeli, yaitu namanya aqidain. Lalu ada objek yang dijual belikan, yaitu mahalul akad. Lalu barang yang dijual atau maqud alaih. Nah, lalu selanjutnya adalah akad atau ijab kabul. Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah jika belum ijab dan kabul yang dilakukan, sebab ijab kabul itu menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli, dan kerelaan ini dilihat dari hati, teman-teman. Jadi di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan. Lalu selanjutnya ada syarat jual beli dalam Islam, antara lain yang pertama syarat orang yang berakad. Syarat orang berakad ini harusnya balik dan berakal. Apabila orang yang berakal itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, walaupun si mumayyiz ini mendapatkan izin terlebih dahulu. Lalu syarat yang kedua, syarat yang terkait dengan ijab kabul. Nah, jual beli itu kan harus rela sama rela ya, dan syarat ijab kabulnya adalah orang yang mengucapkannya itu telah balik dan berakal. Lalu kabulnya itu sesuai ijab dan ijabnya itu sesuai kabul dan dilakukan di dalam suatu tempat yang sama. Lalu ada syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat yang diperjualbelikan itu harusnya barangnya itu harus ada, barangnya itu harus bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, serta barangnya itu adalah memang punyanya si penjual begitu. Lalu ada syarat nilai tukar harga barang. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak itu harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun secara hukum itu dibeli melalui pembayaran cek atau kredit seperti sekarang ini. Dan apabila jual beli itu dilakukan dengan cara tukar menukar, maka barang itu dijadikan tukar menukar itu bukan barang yang haram. Lalu selanjutnya adalah syarat terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Syarat terkait dengan hukum akad jual beli ini adalah para ulama fikih itu telah sepakat menyatakan bahwa jual beli itu harus bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar dan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan ini adalah rukun dan syarat jual beli. Jika semuanya ini sudah
apa namanya sudah terpenuhi, maka jual beli itu dapat dikatakan sah, teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jual beli menurut konsep syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.